Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 agama yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bermuajahah untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran fikih. Pada pertemuan ini mari kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang dirahmati Allah, pada pembelajaran ini akan kita bahas tentang menganalisis pendapat fuqaha tentang hukum perkawinan dalam Islam. Nanti meliputi beberapa hal, diantaranya tentang khitbah, kemudian tentang mahram dan sebagainya. Tapi nanti akan saya sampaikan yang kira-kira di kelas 11 belum begitu mendalam karena materinya sebagian sama dengan kelas 11. Nah, ini langsung kita ke khitbah dulu, khitbah nikah. Khitbah atau meminang adalah menyatakan permintaan atau ajakan untuk mengikat perjodohan dari seorang laki-laki pada seorang perempuan, dan ini dilakukan oleh seorang laki-laki kepada wali si perempuan, bukan kepada si perempuan langsung. Ketentuan khitbah sudah dikuatkan dengan dasar atau dalil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 235. Bismillahirrahmanirrahim. Wala junaha 'alaikum fima 'arradtum bihi min khitbatin nisa'i au aknantum fi anfusikum. Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita itu dengan sindiran yang baik atau harus menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Ini maksudnya kalau tentang keinginan untuk mengajak menikah dengan seorang wanita, maka dengan cara meminang, kemudian pinangan juga dalam kondisi tertentu bisa dilaksanakan dengan sindiran. Cara mengajukan pinangan kepada gadis atau janda dalam Islam yakni pinangan kepada gadis atau janda yang sudah habis masa iddahnya. Nah, ini pinangannya dilakukan dengan cara terang-terangan. Jadi yang dipinang adalah seorang gadis atau seorang janda tapi sudah di luar masa iddah, maka cara meminangnya dengan terang-terangan atau dengan syarah dengan jelas. Kemudian yang kedua, pinangan kepada janda yang masih ada dalam masa iddah, talak bain atau ditinggal mati suami belum habis masa iddahnya, maka cara meminang dengan kinayah, tidak boleh dengan jelas, tidak boleh dengan terang-terangan, dengan kinayah atau dengan sindiran. Siapa saja yang boleh dipinang? Yang pertama, bukan istri orang dan tidak dalam masa iddah, dan juga bukan pinangan orang lain. Yang kedua, bukan istri orang lain masih masa iddah raj'i, ketika dicerai suaminya belum habis masa iddahnya. Ini hampir sama dengan yang pertama, tapi intinya sudah bukan istri orang lain. Kemudian yang ketiga, tidak sedang dihitbah oleh orang lain, sebagaimana hadis Rasulullah, la yahdubu ahadakum ala khitbati akhihi hatta yatrukal khatibu qablahu au ya'dzana lahu. Janganlah seorang di antara kamu meminang atas pinangan saudaranya kecuali pinangan sebelumnya meninggalkan pinangan itu atau memberikan izin kepadanya atau kepada orang lain untuk meminang orang yang sudah dipinangnya. Bagaimana ketika meminang atau ketentuan melihat calon istri? Ketika meminang dianjurkan, disunahkan oleh agama memang melihat calon istri, sebagaimana hadis Rasulullah ketika ada seorang sahabat yang akan menikah, Rasulullah menyarankan untuk melihatnya. Undur ilaiha fa innahu ahra ayyu tima bainakuma. Amatilah perempuan itu karena hal itu akan lebih membawa kepada kedamaian dan kemesraan kamu berdua. Memang suruh ketemu dulu, tapi ketika bertemu
itu ada ketentuan yang boleh dilihat hanya wajahnya dan telapak tangannya. Pendapat jumhur ulama seperti itu, walaupun ada sebagian pendapat yang mengatakan boleh dilihat wajah, telapak tangan dan bagian tubuh yang lain. Tapi jumhur ulama berpendapat yang boleh dilihat ketika meminang hanya wajah dan telapak tangan. Anak-anakku yang dirahmati Allah, ini untuk mahram nikah pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Maka untuk pertemuan ini, pembelajaran ini kita lewati mahram nikah. Kita langsung ke rukun nikah ya, rukun nikah. Ini ketentuan hukum nikah. Ketika menikah harus ada terpenuhi syarat rukunnya. Rukunnya ada 5, ada calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, ijab dan qabul. Seorang suami syaratnya beragama Islam, kemudian jelas laki-laki atas kehendak sendiri, tidak boleh istri 4. Kalau sudah 4 berarti tidak boleh menikah lagi karena maksimal 4. Bukan muhrim, tidak ada hubungan saudara secara nasab maupun secara rondoah, persusuan dan sebagainya. Tidak sedang ihram haji atau umroh. Yang istri Islam, perempuan mendapat izin dari orang tua. Nah, ini penting. Tidak bersuami, tidak dalam masa iddah, bukan muhrim, belum pernah li'an. Li'an adalah seorang laki-laki atau suami yang menuduh istrinya berbuat zina dengan sumpah li'an. Nah, ini ketika sudah seperti itu maka suami tidak boleh menikahi istri yang sudah dili'an. Maka berarti syaratnya belum pernah dili'an. Jelas orangnya ada, bisa dilihat, bisa ditemui, tidak sedang ihram haji atau umrah. Kemudian karena memang dalam pernikahan harus ada wali, maka syarat wali laki-laki Islam dewasa, berakal, merdeka, adil, tidak sedang haji dan umroh. Syarat saksi ini bisa dibaca sendiri nanti kalian. Ini saya akan menekankan di hal-hal yang nanti lebih ke teknisnya, teknis pelaksanaan, terutama ketika ijab qabul. Nah, ijab qabul ini karena syarat sahnya ikatan pernikahan maka harus diperhatikan. Yang pertama menggunakan kata-kata yang bermakna nikah atau yang sepadan dengan kata nikah tersebut. Yang kedua diucapkan oleh pelaku langsung. Yang ketiga antara ijab dan qabul harus mualah bersambung, tidak boleh jeda. Kemudian tidak ada persyaratan khusus ketika akad, memang benar-benar karena Allah Ta'ala siap melaksanakan perjanjian pernikahan. Tidak ada syarat tambahan yang diikrarkan dalam ijab qabul. Yang terakhir tidak dibatasi waktu. Misalnya aku nikahi Fatimah binti Muhammad selama 2 tahun misalnya, tidak boleh. Itu tentang syarat ketika ijab qabul. Nah, kemudian ketika menikah harus ada wali nikah bagi perempuan. La nikah illa bi waliyin mursyidin. Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali yang dewasa. Nah, wali ada beberapa macam. Bagi yang pertama wali nasab, wali yang mempunyai pertalian darah atau keturunan dengan perempuan. Wali nasab ada 2, yaitu wali akrab dan wali ab'ad. Nah, wali akrab itu berarti yang lebih dekat, wali ab'ad berarti yang agak jauh. Nah, yang lebih dekat misalnya bapak, anak, atau bapak, kemudian saudara laki-laki, nah itu yang paling dekat. Bapak, kakek, saudara laki-laki. Nanti kalau itu tidak ada semua maka bisa saudara laki-laki bapak, nah, paman atau pakde, dan seterusnya. Itu berarti nasab yang ab'ad, yang saudara agak jauh. Wali hakim, pejabat yang diberi hak oleh penguasa, dalam hal ini pemerintah, untuk menjadi wali nikah dalam keadaan tertentu dengan sebab tertentu pula. Misalnya tidak ada wali nasab maka bisa diganti wali hakim sebagai petugas dari pemerintah.
Nah, ini susunan wali nasab silakan nanti diambil, dipelajari. Ini ada urutannya. Kemudian wali mujbir ini juga pernah saya sampaikan di kelas 11. Wali mujbir adalah wali yang berhak untuk menikahkan gadis atau perempuan tanpa persetujuan dari yang dinikahkan. Siapa wali mujbir? Dia adalah bapak dan kakek. Yang berikutnya wali adol. Wali adol adalah wali yang tidak mau menikahkan anaknya karena alasan-alasan tertentu yang menurut walinya itu tidak disetujui. Padahal wanita yang hendak menikah sesuai persyaratan secara syarak. Nah, ini berarti wali ini tidak mau menikahkan disebut adol, atau juga dalam pengertian yang lain adol itu adalah dolim. Maka harusnya kalau tidak ada udzur syar'i, wali harusnya mengizinkan perempuan atau gadis di bawah waliannya untuk menikah. Ini ada hadis fa'inis tajaru fasultanu waliyin man la waliyalaha. Kalau wali-wali itu enggan menikahkan, maka hakim menjadi wali perempuan yang tidak mempunyai wali. Nah, termasuk wali andol, dia punya bapak atau saudara laki-laki yang dekat, tapi dia nggak mau menikahkan dengan alasan yang bukan syar'i. Misalnya alasan maharnya kurang banyak atau calon suaminya kurang ganteng misalnya. Nah, ini di luar syarak. Maka ketika seperti itu pernikahan ini bisa walinya diganti dengan wali hakim. Anak-anakku, ini sudah agak lama proses rekamannya, saya kira cukup dulu. Nanti yang belum dijelaskan bisa dibaca di sumber-sumber lain, terutama file PPT pernikahan yang sudah saya share di grup kelas fikih 12 agama. Demikian, selamat belajar, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri membaca tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.